Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi di praktikum kristalografi dan mineralogi di pertemuan kedua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem kristal. Namun yang kita bahas hanya dua, yaitu sistem kristal reguler dan sistem kristal tetragonal. Nah, langsung saja. Yang akan kita bahas kali ini yaitu pengenalan kristal dan kristalografi, kemudian pengenalan sistem kristal reguler sendiri, bagaimana penggambarannya, kemudian kita akan membahas sistem kristal tetragonal juga, dan juga penggambaran dari sistem tetragonal tersebut. Nah, secara singkat, kristal merupakan benda padat yang dilatasi oleh polihedra atau bidang yang banyak, yang mencerminkan struktur dalam yang teratur dari atom-atom, ion, ataupun molekul-molekul penyusunnya. Sedangkan kristalografi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari dari sifat geometri kristal, terutama tentang perkembangan, pertumbuhan, kenampakan bentuk luar, struktur dalam, dan sifat-sifat fisisnya. Nah, dalam mempelajari kristal tadi kita harus membahas bagaimana sifat geometrinya, bagaimana perkembangan dan pertumbuhannya, struktur dalam, sifat fisik kristal. Nah, penjelasan dari itu bisa kalian baca sendiri dan bisa kalian pahami sendiri karena sudah ada di modul juga. Itu untuk dasar kalian aja. Nah, yang penting kalian ketahui itu adalah apa itu sumbu, sudut, dan bidang kristalografi. Nah, sumbu kristalografi merupakan garis lurus yang dibuat melalui pusat kristal, di mana kristal sendiri itu sebenarnya memiliki bentuk 3 dimensi, karena dia memiliki panjang, lebar, dan tebal, atau tinggi. Nah, namun dalam penggambarannya kita hanya bisa membuat 2 dimensi. Nah, kristal dalam penggambarannya itu juga menggunakan 3 sumbu. Ada yang dinamakan dengan sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Sumbu A itu biasanya dikenal dengan sumbu depan, karena dia posisinya berada di depan. Kemudian sumbu B itu sumbu horizontal, dan sumbu C itu adalah sumbu vertikal. Nah, ini sumbu A ini adalah sebenarnya sumbu depan. Dia berada di depan kita kalau misalnya dalam bentuk 3 dimensinya. Kemudian sumbu B adalah sumbu horizontal, dan sumbu C adalah sumbu vertikal. Nah, sudut kristalografi. Sudut kristalografi merupakan sudut yang dibentuk oleh perpotongan sumbu-sumbu kristalografi pada pusat kristal. Sumbu kristalografi ini ada 3 juga, ada yang disebut dengan sumbu alfa, sumbu beta, dan sumbu gamma. Dan yang terakhir ini ada bidang kristalografi, biasanya disebut dengan bidang simetri atau bidang cermin. Nah, bidang simetri ini merupakan bidang bayangan yang dapat membelah kristal menjadi 2 bagian yang sama, di mana bagian yang satu merupakan pencerminan atau refleksi dari bagian yang lainnya. Nah, di sini ada contoh sistem kristal tetragonal yang sudah dibagi atau diwarnain ya, ditandain mana bagian-bagian bidang simetrinya. Nah, kalau misalnya yang hijau ini kita potong, maka kita akan memiliki 2 bagian yang di sebelah depan sini dan di bagian belakang. Begitu juga yang oranye atau yang merah. Itulah yang disebut dengan bidang simetri. Nah, langsung saja kita masuk ke sistem kristal isometrik atau sistem kristal reguler. Nah, sistem kristal ini merupakan malah satu-satunya sistem kristal yang paling simetris di antara sistem kristal lainnya. Sistem kristal reguler ini disebut juga dengan sistem kristal kubik atau kubus. Nah, ketentuan dari sistem kristal isometrik ini sendiri ialah dia memiliki 3 sumbu, di mana sumbu A sama dengan sumbu B sama dengan sumbu C.
Nah, tadi diulangin ya, ketentuan dari sistem kristal isometrik ini, dia memiliki 3 sumbu di mana sumbu A sama dengan sumbu B sama dengan sumbu C. Dan dia juga memiliki sudut alfa, beta, dan gamma itu saling tegak lurus atau 90 derajat. Nah, ketentuan ini adalah ketentuan yang digunakan untuk bentuk 3 dimensinya. Sedangkan dalam penggambarannya, dia memiliki ketentuan sendiri di mana sumbu A berbanding dengan sumbu B berbanding dengan C, itu adalah 1:3:3. Nah, 1:3:3 ini bukan ukurannya, ini hanya perbandingan. Jadi boleh kalau misalnya kalian membuat 3:9:9, itu boleh. Asalkan perbandingannya itu adalah 1:3:3. Nah, sedangkan sudut yang dibentuk antara amin di sini, dengan B+, A2 ini adalah B+, itu adalah 30 derajat. Nah, untuk gambar yang di samping ini adalah gambar yang akan kalian buat nanti sebagai tugas juga. Jadi, gambar ini adalah yang berwarna-warna ini adalah bidang simetri dari sistem kristal isometrik tersebut. Kok banyak? Iya banyak karena dia merupakan sistem kristal yang simetris, sehingga dilipat dimanapun atau dipotong di bagian manapun, dia akan tetap menghasilkan bagian dua yang sama. Nah, ini ada beberapa contoh mineral dengan sistem kristal isometrik. Ada pirit, galena, fluorit. Nah, pirit yang di bagian atas ini biasanya bentuk-bentuk mineral yang sempurna. Nah, yang sempurna, tapi jarang dijumpai. Paling yang dijumpai yang seperti ini, hanya kecil-kecil, bentuknya nggak terlalu jelas. Apalagi kadang di batuan tuh hanya terlihat serpihannya, dan kita nggak bisa lihat bagaimana sistem kristal. Nah, kita lanjutkan dengan penggambaran sistem kristal isometrik. Nah, tadi kita udah tahu ketentuannya A banding B banding C itu 1:3:3. Namun, kalian buat atau menggambar di buku gambar A3 kalian, kan besar tuh. Jadi, kalian menggunakan perbandingan 6:18:18. Dengan sudut amin ke B+ tetap yaitu 30 derajat. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, kalian buat garis horizontal dengan notasi B- dan B+. Buat garisnya tuh sepanjang-panjangnya aja dulu, pokoknya lebih dari 18 cm. 30 cm boleh, 20 cm boleh, lebih dari 20 cm kalau bisa. Nah, selanjutnya kalian juga buat sumbu vertikal dengan notasi C+ dan C-. Nah, buatnya juga panjang-panjang, 30 cm boleh, pokoknya lebih panjang dari 18 cm. Jika sudah, kalian beri tanda, dia bilang sumbu B kan panjangnya 18 cm. Nah, 18 kalian bagi 2, jadi 9 cm ke kanan, 9 cm ke kiri. Jadi dari titik tengah kalian hitung nih, 9 cm ke kanan, 9 cm ke kiri. Nah, yang C dia 18 juga, kita bagi 2, 9. Jadi dari titik tengah ke titik atas ini 9 cm, dari titik tengah ke bawah itu 9 cm. Jika sudah, kalian letakkan busur di titik tengah sini. Kemudian kalian luruskan 90 derajatnya dengan garis C. Dan kalian hitung dari sumbu B ke atas itu 30 derajat. Kalian tandain, kalian titikin. Kemudian kalian hubungkan titiknya dengan garis tengah sehingga terbentuklah garis A atau sumbu A dengan notasi A+ ke amin. Nah, sudut inilah yang disebut dengan sudut amin ke B+. Selanjutnya, di sumbu A tadi dia minta 6 cm. 6 cm kita bagi 2 berarti 3 cm, 3 cm. Jadi dari titik tengah ke garis A yang atas itu 3 cm. Dari tengah ke garis A yang bawah itu 3 cm. Selanjutnya kalian letakkan lagi busur di titik-titik yang hitam ini. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalian letakkan busur pertama di sini kan.
kemudian nolnya kalian sejajarkan dengan sumbu B. Kalian tarik 30 derajat ke atas, kalian tandain, kemudian kalian tarik garis 6 cm. Nah, ini sebagai bayangan dari sumbu A, tapi kita buat 6 cm saja, tak dilebihin. Di bagian kiri juga kalian buat seperti itu, bagian atas juga kalian hitung, dan bagian bawah juga. Jadi, kalau yang untuk di sini kalian lurusin aja, titik tengah busurnya di titik hitam, 90 derajatnya kalian lurusin dengan garis sumbu C ini. Kemudian kalian hitung 30 derajat ke atas, kalian tandain dan kalian hubungkan garis titiknya. Terbentuklah garis dengan panjang 6 cm. Selanjutnya, kalian hubungkan garis horizontal dari garis miring yang kalian buat tadi. Ini akan terbentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian hubungkan yang garis vertikalnya juga. Maka akan terbentuk dua sisi. Selanjutnya, kalian buat garis vertikal di kanan dan kirinya. Panjangnya sama dengan sumbu C. Kalau yang di sini, kalian hitung dari sini nolnya ke atas 9, ke bawah 9. Kalau yang di depan dan yang di belakang, itu kalian titikinnya di titik depannya. Jadi dari titik sini, kalian hitung 9 cm, dari titik sini ke bawah 9 cm. Begitu seterusnya, jadi nanti kalian akan membuat 3 garis baru. Kemudian kalian hubungkan garis-garis tersebut menggunakan garis miring ini. Jadi kalian tinggal hubungkan titik-titiknya saja. Jadi akan terbentuk garis 30 derajat. Selanjutnya kalian buat garis horizontalnya. Nah, yang menghubungkan titik-titik ini. Nah, sampai sini kita sudah selesai membuat sistem kristal isometriknya. Namun, kita akan melanjutkan untuk membuat bidang simetrinya, di mana nanti ini akan membantu kalian untuk melihat berapa banyak sih bidang simetri di sistem kristal isometrik ini. Yang ini langkahnya mungkin agak rancu atau agak ribet. Nah, jadi diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama itu kalian harus membuat diagonal di seluruh sisi sistem kristal tersebut. Nah, yang pertama, kita buat diagonal di bagian sisi depan. Nah, batasnya ini sisi depannya, kalian buat garis, sisi depan. Kemudian sisi belakang, kalian buat diagonalnya. Sisi atas, sisi bawah, sisi kanan dan kiri. Jadi seluruh sisi kalian buat diagonalnya. Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat garis diagonal ruang. Nah, garis diagonal ruang ini sudut kiri atas itu kalian hubungkan dengan sudut kanan bawah. Nah, yang di bagian tengah itu kalian tinggal hubungkan saja. Kemudian yang sudut kiri atas dihubungkan dengan sudut kanan bawah. Nah, seperti itu. Jadi semuanya kalian hubungkan diagonalnya. Nah, jika bingung kalian boleh ikutin aja langkahnya. Jadi nanti akan terbentuk sebanyak 1, 2, 3, 4 garis yang berbeda. Itu yang menentukan perpotongan diagonal ruangnya. Nah, selanjutnya kita langsung ke tahap mewarnai. Nah, tahap pewarnaan kalian tinggal ikutin saja batas-batasnya. Nah, ini warna ini menunjukkan bidang simetrinya. Jadi yang warna merah berarti itu bidang simetri 1, hijau yang kedua, yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sistem kristal isometrik memiliki 9 bidang simetri atau bidang cermin. Nah, itu adalah tahapan untuk pembuatan sistem kristal isometrik dan bidang simetri. Selanjutnya kita masuk ke sistem kristal tetragonal. Sistem kristal tetragonal biasanya disebut juga dengan sistem kristal balok karena dia mirip seperti balok.
Ketentuan dari sistem kristal ini, dia memiliki 3 sumbu di mana sumbu A sama dengan sumbu B, tapi tidak sama dengan sumbu C. Namun, sudut antara alfa, beta, dan gamma itu sama, yaitu saling tegak lurus atau 90 derajat. Nah, ini ketentuan untuk ketentuan untuk bentuk 3 dimensinya. Namun, untuk cara penggambarannya, A banding B banding C, atau sumbu A, sumbu B, dan sumbu C, itu perbandingannya adalah 1 banding 3 banding 6. Dan sudut amin ini dengan A2 atau B plus itu adalah 30 derajat. Nah, di samping ini juga ada contoh gambar dari sistem kristal tetragonal di mana warna-warna ini juga menunjukkan bidang simetri dari sistem kristal ini sendiri. Ini beberapa contoh mineral dengan sistem kristal tetragonal mungkin jarang kita lihat dan jarang kita jumpain di daerah kita. Karena biasanya dia banyak di luar. Langsung saja kita masuk ke cara penggambarannya. Oke, tadi ketentuan dari sistem kristal tetragonal yaitu 1 banding 3 banding 6. Nah, karena kalian membuatnya di buku gambar A3, maka kalian buat dengan ukuran 4 banding 12 banding 24 dengan sudut amin ke B plus yaitu 30 derajat. Langkahnya sama seperti menggambar isometrik tadi. Pertama kalian buat garis horizontal dengan notasi B min B plus. Kalian buat garis vertikal dengan notasi C plus dan C min. Jika sudah, kalian buat titiin atau kalian buat tanda. Katanya sumbu B 12 cm. 12 cm dibagi 2 berarti 6 cm. Nah, dari titik tengah buat ke kanan 6 cm, buat ke kiri 6 cm. Yang C juga seperti itu, dia bilang 24 cm, maka dari tengah kalian tarik ke atas 12 cm, kalian tarik ke bawah 12 cm. Totalnya 24 cm. Nah, kemudian kalian letakkan busur di titik tengah ini, kemudian kalian tarik 30 derajat ke atas. Kalian tandain di sini, kemudian kalian hubungkan garisnya, titiknya dengan titik tengah dan terbentuklah sumbu A dengan notasi A plus dan amin. Nah, jika sudah, kalian tandain juga sumbu A-nya. Dia minta sumbu A 4 cm. Berarti dari titik tengah ke A atas itu 2 cm, dari titik tengah ke A bawah itu 2 cm. Sama dengan isometrik tadi juga, kalian letakkan busur di titik tengah ini. Nah, kemudian dari B plus ini kalian tarik 30 derajat ke atas. Kalian tandain titiknya, kemudian kalian buat garis sepanjang 4 cm. Nah, di bagian kiri juga seperti itu. Di bagian atas juga kalian buat, dan di bagian bawah. Setelah itu kalian hubungkan dengan cara membuat garis horizontal. Nah, yang mengenai titik ini tadi akan terbentuk garis horizontal dan garis vertikalnya. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kalian membuat garis vertikal. Sama seperti tadi, kalian buat garis vertikal sepanjang sumbu C, yaitu 24 cm. Jadi, dari sini, titik 0, tarik ke atas 12 cm, tarik ke bawah 12 cm. Kalau yang di sini, titik 0-nya di sini, yang ini titik 0-nya di sini. Jadi, akan bentuk mirip seperti yang di tengah. Kemudian, kalian hubungkan saja garisnya, tinggal kalian hubungkan garisnya, dan kalian buat garis horizontalnya. Nah, gampang kan? Kita sudah selesai membuat gambar sistem kristal tetragonalnya. Kita lanjutkan dengan menggambar bidang simetri sistem kristal tetragonalnya. Nah, langkah pertama itu kalian buat garis diagonal di sisi atas, sisi bawah, dan bagian tengah sistem kristalnya. Nah, ini
garis diagonal tadi, garis diagonalnya, dan di bagian tengah. Baru kalian warnain, ini bidang simetri 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sistem kristal tetragonal memiliki 5 bidang simetri. Nah, tugas kalian tinggal berapa sumbu putarnya. Sumbu putar 2 dan sumbu putar 4. Oke, mungkin sampai situ saja penjelasan tentang sistem kristal reguler dan tetragonal serta cara penggambarannya. Next, ini ada tugas. Jadi tugas kalian buat kembali sistem kristal isometrik dan tetragonal di buku gambar A3 sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Kemudian warnai sesuai batas ketentuannya. Nah, kalian buat juga peraga dari sistem kristal tersebut disertai dengan penjelasan berapa banyak sumbu rotasi dan bidang simetri sistem kristal tersebut. Di sini ada note untuk pembuatan laporan. Itu apa aja, silahkan kalian baca sendiri. Kemudian laporan dikumpulkan minggu depan. Nah, mungkin sekian pertemuan kita untuk membahas sistem kristal reguler dan tetragonal. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin dipertanyakan, boleh komen di Google Classroom ataupun grup WA untuk praktikum. Nah, jangan PC ya kalau bisa, biar fast respon. Mungkin sampai sini saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.